Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Pada video kali ini, kita akan mulai membuat terkait analisa laporan penjualan yang di video reviewnya menggunakan Looker Studio. Seperti apa untuk proses pembuatannya? Silahkan teman-teman simak dan pelajari sampai dengan menit terakhir ya, supaya teman-teman bisa paham, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti teman-teman bisa diskusikan kembali. Oke. Ya. Jadi di sini saya akan mulai dengan mempersiapkan data penjualan atau tabel penjualan yang teman-teman bisa unduh ya. Saya akan kirimkan, saya akan masukkan di deskripsi videonya. Teman-teman pada saat sudah dapat, misalnya sudah buka, silahkan teman-teman bisa download juga, atau misalnya kalau aktif ya, coba saya buka dulu untuk linknya. Ini saya download ya, jadi masuk ke menu file, kemudian saya download. Nah, setelah file ini terdownload, teman-teman bisa buka di Google Sheet-nya. Jadi seperti ini tampilannya. Silahkan login dulu, kemudian nanti bisa teman-teman upload di sini. Jadi ada menu upload di sini. Sebenarnya banyak cara yang bisa yang teman-teman gunakan, ataupun mau gunakan data asli silahkan. Ini tinggal dipilih saja, pilih upload, kemudian drag atau pilih filenya yang tadi. Di sini ada yang sebelumnya sudah kita unduh teman-teman ya. Kemudian di sini saya masukkan. Ya, silahkan ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini sudah masuk ya, jadi otomatis akan terbuka ini. Jadi ini datanya teman-teman sudah punya ya. Nah, sebenarnya ini data yang teman-teman miliki ini sudah bisa langsung digunakan. Jadi ini disimpan saja. Kemudian di Looker Studio, di Looker teman-teman masukkan saja lookerstudio.google.com ya. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini, langsung masuk ke tampilannya. Jadi setelah teman-teman buka Looker Studionya, tinggal buat yang baru. Jadi create report dulu teman-teman ya, seperti ini. Nah, di langkah awal pada saat teman-teman sudah membuka Looker Studionya, akan diarahkan langsung untuk membuat koneksi data ya. Jadi di sini saya perlu disclaimer dulu kepada teman-teman. Saya tidak akan menjelaskan fitur secara detail dari Looker Studio ataupun misalnya Google Sheet, karena sudah ada beberapa video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, ataupun teman-teman bisa cari referensi lain yang membahas terkait menu-menu atau fitur-fitur yang disiapkan. Di sini saya langsung praktekkan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa langsung belajar dan langsung tahu seperti apa penggunaan dari menu atau fitur yang disiapkan. Nah, di sini konektor datanya itu banyak sekali. Teman-teman bisa pilih. Namun karena ini yang ini datanya kita ada di Google Sheet, maka yang digunakan adalah Google Sheet ini. Jadi tinggal pilih Google Sheet. Sebenarnya di sini ada URL. Silahkan teman-teman paste saja, copy dan paste ini. Misalnya ini sudah teman-teman sudah dapat ya URL-nya, namanya
kita paste secara keseluruhan dulu, copy dulu. Oke. Kemudian di sini teman-teman pastekan. Nah, di sini ada satu sheet yang ditemukan, yaitu sheet data. Ini tinggal dipilih saja sheet datanya. Kemudian ini biarkan saja optionnya itu default ya. Biarkan default, kemudian add. Oke, silahkan ditunggu sampai langkah berikutnya. Setelah berhasil datanya di load atau ini kan digabungkan teman-teman, maka ini akan muncul beberapa tabel yang tadi teman-teman yang sudah ada di sini. Ada tanggal, pelanggan, kabupaten atau kota. Di sini ada tanggal, jadi pelanggan, kabupaten atau kota. Jadi semua sudah masuk ya. Jadi teman-teman sisa langsung gunakan ya. Oke, kalaupun misalnya teman-teman ada yang mungkin diedit atau mungkin ada yang ingin ditambahkan di kolomnya pada saat teman-teman sudah sinkronkan, itu teman-teman masih bisa edit kembali, tinggal masuk di menu resource ini ya. Jadi di menu resource ini teman-teman bisa manage lagi edit data source-nya. Ini tinggal teman-teman buka, kemudian di sini ada edit. Oke. Pada saat teman-teman refresh file, maka jika ada file baru yang teman-teman tambahkan atau ada kolom baru di sininya, kita coba testing dulu. Ini saya buat dulu. Saya ada tambahkan insert kolom ya. Satu, misalnya ini testing. Oke. Ini saya sudah buat untuk testing, kemudian masuk ke report. Kita cek dulu untuk file yang tadi kita buat. Oke, silahkan ditunggu. Ini proses. Di sini ada muncul bahwa ada new file, kemudian testing di sini. Kemudian ada yang dipindahkan, change filenya ada di bulan ya, karena tadi bergeser kolomnya akibat penambahan satu kolom baru. Tinggal di apply saja. Oke, maka testing ini sudah muncul. Teman-teman masih tetap bisa atur juga kalau memang di sini sebenarnya secara default akan dibaca oleh lookernya. Namun jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa edit lagi. Contoh kayak ini kan sudah dibaca tanggal ya secara otomatis. Kalaupun misalnya teman-teman sudah melakukan pengeditan, sudah memperbaiki data yang ada di sumber utamanya, teman-teman sisa masuk saja seperti ini. Tinggal diklik saja done-nya, lalu teman-teman close, maka muncul di sini untuk yang baru testing. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur juga tampilan layoutnya. Misalnya teman-teman preview ini tampilannya agak kotak ya. Teman-teman masih bisa edit lagi. Tinggal teman-teman masuk ke ini ya, report, klik kanan, kemudian pilih yang report setting untuk kemudian masuk ke page settingnya. Ini yang halamannya tadi reportnya kita defaultkan bahwa koneksi datanya ke situ. Kemudian sekarang klik kanan lagi current page settingnya supaya teman-teman bisa ubah stylenya. Di sini ada ukuran kanvasnya. Saya biasanya sih menggunakan yang landscape ya, yang 16:9
rasionya 16:9. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman menggunakan rasio 4:3, ya silahkan, atau mau di custom juga tidak ada masalah ya. Jadi ini saya ganti, maka otomatis tampilannya seperti ini. Dia rasionya berubah ya. Nah, di sini teman-teman saya hide dulu. Nah, di sini tinggal disesuaikan saja, tinggal dimasukkan ada beberapa data supaya bisa seperti dengan yang kemarin kita sempat buat ya. Ini beri nama dulu dashboard ya. Jadi dashboard, oke. Latihan. Nah, di sini sudah jadi, tinggal teman-teman tambahkan chart yang diinginkan. Nah, untuk pengaturan tampilan, teman-teman bisa gunakan yang ada di sini. Teman-teman disiapkan ada shape-nya, tinggal teman-teman pilih saja, kemudian arahkan seperti ini. Nah, untuk detail pembuatan yang lebih dalam, yang penting teman-teman sudah berhasil koneksikan data, kita lanjutkan di video berikutnya. Intinya silahkan koneksikan dulu datanya melalui ini ya, Google Sheet yang teman-teman sudah unduh ataupun sudah diduplikat. Kalau misalnya teman-teman bisa duplikat, langsung di copy saja, kemudian ambil linknya, dimasukkan ke Looker Studio. Nah, setelah sumber datanya masuk, sebenarnya walaupun tanpa mengikuti video lanjutan ini, teman-teman sudah bisa memainkan sendiri, sudah bisa tambahkan sendiri, tinggal drag and drop saja. Namun jika teman-teman masih tertarik untuk membuat ininya ya, membuat dashboard yang seperti contoh ini yang kita buat di sini, jangan lupa teman-teman ya, dinantikan untuk video berikutnya. Jadi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman bisa update. Nah, di video berikutnya kita akan selesaikan untuk proses pembuatannya. Sebenarnya ini cukup singkat saja, tinggal ditarik, tapi kembali lagi ini tergantung dengan selera masing-masing bagaimana cara menampilkan datanya. Oke, saya rasa itu dulu sebagai pengantar setelah teman-teman lihat reviewnya. Nah, jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, ya silahkan di like, dan jika tidak bermanfaat silahkan dislike. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa masukkan di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa kontak saya secara pribadi jika ingin konsultasi ataupun ingin dibuatkan template-template tertentu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.